promo kafe katanya ya. Itu yang saya Seperti dengar tadi nih. mereka viral itu. Sampai Pak Vincentius itu Sangat komal-komal sayangnya dibicarakan kalau oleh pendapat mereka. saya ya tadi ya, Romo Cafe ini sebenarnya mengerti firman luar biasa, tetapi dia jadikan argumen untuk menjadi senjata dia menyerang kayak kita ini yang punya dogmanya kita ya. Tapi menurut saya penafsirannya juga kacau. Kacau, brother. Kacau. Out of context semua. Tidak makanya dalam ilmu hermeneutika penafsiran itu kan jangan sampai ketika menafsirkan apa itu. Oke, makasih Pak Romo Cafe ya. Jadi pertanyaan saya ini bukan untuk mengintimidasi atau apa. Cuman saya sebatas ingin tahu aja Romo ya. Memang pertanyaan ini agak tajam soalnya, ya kan. Jadi saya harap Romo juga berbesar hati di dalam pertanyaan saya ini. Iya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Oke, silakan. Deo, engkau baca sampai 8 ya. Jangan hanya ayat 5, oke. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 8. Karena Allah itu iya. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oke, Deo, tahan dulu. Ayat 5, Pak Hope dia menekankan satu hal yang Katolik tidak juga menentang sama. Yesus adalah satu-satunya mediator antara Allah dan manusia. Tetapi itu dikatakan di sana bukan Yesus Kristus, manusia Kristus Yesus. Tidak menghilangkan kemanusiaan dalam pengertian ini. Karena itu kalau kita ayat 8 sangat jelas, karena itu aku mengharapkan bahwa semua laki-laki berdoa dengan membuka tangannya, menadakan tangannya. Artinya di sini Paulus yang sama di dalam ayat 5 melakukan referensi kepada satu-satunya mediator antara surga dan bumi adalah Kristus, manusia Kristus Yesus. Tetapi ayat 8 dia melakukan referensi yang namanya intercesi. Berdoa satu sama lain, untuk satu sama lain, berdoa untuk intensi satu sama lain. Karena dia aku kan melakukan referensi, baca kembali ayat 8 Deo, itu referensi bagus sekali. Karena itu aku mengharapkan bahwa semua laki-laki berdoa dengan apa? Dengan menadakan tangan ke atas, artinya melakukan yang kita namakan intercesi. Karena itu Pak Hope tidak bisa menutup ayat 5 tanpa membaca ayat sesudahnya. Karena itu akan kehilangan konteks. Dia baca kembali ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya halo, jelas ya Romo ya? Ya. Oh, jelas. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Oke, tahan. Tanpa marah dan semua. Oke, Pak Hope. Kalau Pak Hope hanya menutup di ayat 5 tanpa melihat semua konteks keseluruhan 1 Timotius ini 2 selanjutnya, maka akan kehilangan apa yang kita namakan itu kepincangan, kebenaran setengah. Oke, Katolik tidak pernah meragukan bahwa Yesus adalah satu-satunya mediator antara surga dan bumi. Tetapi ayat 8 Paulus melakukan sebuah referensi kepada intercesi.
Contohnya Pak Hope, sebelum masuk ke Bunda Maria, kita harus mengerti konteks ayat ini. Sebelum masuk ke orang kudus, kita harus mengerti konteks ini. Pak Hope tahu apa itu mediator, apa itu intersesi? Iya, Pak Romo. Tahu ya? Pak Hope Iya. tidak pernah minta doa kepada pendeta untuk mendoakan keluargamu? Oh iya, pernah Pak Romo. Kalau begitu Pak Hope sendiri melawan ayat 1 Timotius 2 ayat 5 ini. Karena tidak ada Pak lagi Romo hebat satu-satunya. ya. Kok Karena bisa tidak tahu? ada mediator yang lain. Hanya Pak satu. Romo Kalau begitu hebat. kenapa Pak Hope minta doa kepada pendeta? Apakah tidak menentang ayat ini sendiri? Karena itu ayat 8 menjelaskan, saya mau semua laki-laki, nanti ke bawahnya perempuannya, saya mau semua laki-laki mengadakan tangannya ke langit dan berdoa, artinya melakukan intersesi. Itu sangat berbeda. Contohnya, langsung Pak Hope, anaknya Pak Hope disandera oleh Loro, Mas Loro. Di sini ada Pak Hilarius yang kenal baik penyandera, dan Pak Hope tidak mengenal penyandera. Pak Hope punya dua jalan. Omong langsung dengan penyandera untuk membebaskan anakmu, atau omong atau katakan dan minta bantuan Pak Hila yang adalah temannya Pak Hope, yang kenal baik dengan Pak Hope, dan Pak Hila ini kenal baik dengan penyandera. Pak Hope pakai dua cara atau pakai satu cara? Bagaimana Romo? Begini Pak Hope, saya buat perbandingan. Pak oleh Deutro contohnya. Tapi Pak Hope tidak kenal Deutro. Pak Hope punya satu opsi, omong langsung dengan Deutro. Benar kan? Sebagai penyandera untuk membebaskan anakmu ya? Iya. Oke. Yang kedua, Pak Hope berbicara kepada Pak Hila yang ada bersama dengan penyandera, dan Pak Hila ini adalah teman baik dan kenal teman baik dengan Pak Hope dan kenal baik dengan Pak Deutro. Pak Hope omong pakai cara yang mana? Dua cara atau satu cara saja? Dua cara. Ya, Pak Hope Katolik tuh punya dua cara. Protestan tuh bilang omong langsung dengan penyandera, tapi Katolik omong dengan dua cara. Omong kepada para kudus supaya para kudus menyampaikan doa-doa ini kepada Pak Deutro contohnya. Kita langsung deh intersesi orang kudus. Sabar dulu Pak Kafe, Pak Romo. Yuk. Pak Romo kok bisa tahu? Pertanyaan saya belum selesai kok bisa nebak pertanyaan saya. Dari mana? Iya, karena ini pertanyaan yang sama dari semua Protestan. Oke. Oh iya. Lanjut. Jadi lanjut. Oke, jadi sekarang Pak Hope sudah Katolik karena Pak Hope pakai dua cara kan? Contoh begini, karena itu Katolik begini Pak Katolik. Yang di dalam Pak Katolik Pak Hope, kami tidak pernah memaksa orang menggunakan orang kudus untuk ngomong dengan Tuhan Allah. Tapi di dalam kitab suci sudah sangat jelas bahwa tugas orang kudus adalah sebagai intersesi, membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Yang ini yang tidak pernah dijelaskan di dalam kekristenan Protestan. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Wahyu 8 ayat 3 4 sampai 4. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Pak Hope, bagaimana dengan ayat ini kalau begitu? Ya dalam kitab Wahyu itu ya harus saya amini Pak Romo. Oke. Kalau begitu tidak kan Protestantisme bilang orang kudus sudah mati, tidak bisa berbicara lagi kepada kita. Bab 6 ayat 9 selanjutnya. Apakah orang kudus masih bisa meminta kepada Allah? Bab 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
Tahan dulu deh, Mereka, Pak Hope. Tahan dulu. Pak Hope, artinya mereka sudah mati atau masih hidup, Pak? Pak Hope, mereka sudah mati Sudah atau mati. masih hidup? Sudah mati Sudah karena bilang mati. dibunuh. Oke, apa yang dibuat oleh mereka yang sudah dibunuh? Oke. Udah dan lanjut, mereka dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Mereka apa? Deutro, mereka apa? Berseru. Oh, tapi kata pendeta Efra Soru bilang orang kudus tuh yang masih hidup. Tapi ini mereka masih bisa berseru. Mereka sudah dibunuh tadi, sudah mati. Oke, mereka buat apa yang telah mati ini? Mereka Berseru. Oke, lanjut. Apa yang mereka serukan? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Oke, Pak Hope. Pak Hope. Iya, iya, Romo. Om Hila mute dulu karena itu apa itu? Terganggu. Om Hila mute-kan dulu mic-nya. Oke, Pak Hila. Pak Hila lagi. Pak Hope. Orang yang orang kudus masih bisa berseru? Masih bisa, Romo. Karena itu juga salah satunya alasan kenapa Martin Luther menolak Makabe. Makabe membuat alasan yang sangat kuat, di mana ada intersesi dari orang kudus untuk kita semua. Jadi karena itu ini salah satu. Jadi tambah satu ayat yang terakhir sebelum saya jelaskan ya. Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Pak, di sini orang kudus masih hidup atau sudah mati, Pak? Pak Hope. Sudah mati, Romo. Dan ayat bab 6 tadi mereka masih melakukan intersesi, permohonan kepada Allah. Iya. Oke, ini alasan karena Protestan menolak mediator hanya Kristus. Oke, intersesi orang kudus, maka 2 Makabe juga harus dihapus. Deus sandingkan 2 Makabe 15 ayat 12-16. Pak, saya sekali minum air ya, Pak ya. Jadi tadi tema yang sama tentang Makabe, ya kita kaitkan dengan orang kudus, ya salah satunya ada doktrin di sini yang ditolak oleh Martin Luther karena dia bilang Protestantisme mediator satu-satunya, jadi orang kudus tidak penting. Karena itu harus keluarkan Makabe dari kitab suci juga. Oke, 2 Makabe 15 ayat 12-16. Apa yang ada di sana? Apakah di situ ada intersesi orang yang mati, orang kudus atau tidak? Iya. 2 Makabe 15 ayat 12 sampai dengan 16. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi. Akhirnya Onias sudah mati ya, imam besar ini ya. Telah tampak baginya bekas imam besar, artinya imam besar sudah mati. Lanjut. Seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Ia tengah bersembayang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadakan tangannya. Kemudian nampaklah dengan cara yang sama seorang yang unggul karena uban dan mulianya, yang bercahayakan keluhuran megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara dan berkata, "Inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia, Nabi Allah." Titik, cukup. Yeremia sudah mati. Tapi Yeremia ini berdoa untuk apa? Menurut kitab 2 Makabe? Rakyat dan kota suci. Untuk rakyat, kota suci. Jadi, Pak Hope, karena sola gratia, sola fide, dan karena konsep Protestantisme tentang mediator satu-satunya Kristus, maka dia harus menghilangkan semua posisi orang kudus itu. Pak
Pak Hope tahu tidak nanti Yesus datang, nanti dia datang dengan semua orang kudus. Kalau seandainya pendeta Efrasoru mengatakan bahwa orang-orang kudus hanya mereka yang masih hidup, pertanyaan kita, nanti secara biblis, siapa yang datang waktu hari penghakiman? Pak Hope tahu nanti Yesus datang dengan siapa? Pak Hope tahu?